Oke, coba bayangin deh. Anda seorang CEO. Di depan Anda ada satu keputusan yang kelihatannya sih simpel, tapi nilainya bisa miliaran rupiah dan sangat menentukan masa depan perusahaan Anda. Keputusan apa itu? Jadi, pertanyaannya simpel aja. Di mana lokasi paling pas buat bangun gudang atau pusat distribusi baru? Kalau di atas kertas, ya kelihatannya cuma milih satu titik di peta kan? Tapi kenyataannya, ini salah satu keputusan paling krusial di dunia logistik. Tapi tenang, ada kok cara cerdas buat nemuin jawabannya. Soalnya, titik yang Anda pilih itu, wah, dampaknya kemana-mana. Mulai dari biaya pengiriman, bisa bengkak atau malah super efisien, terus kecepatan produk sampai ke pelanggan, yang pastinya ngaruh banget ke kepuasan mereka, sampai ke kemampuan perusahaan buat tumbuh ke depannya. Salah pilih lokasi sedikit aja, profitabilitas bisa langsung anjlok. Nah, di kupasan kali ini kita bakal bedah gimana sebuah metode matematis yang elegan bisa ngasih jawaban awal yang kuat banget buat masalah serumit ini. Kita bakal lihat teorinya, cara kerjanya, sebuah studi kasus nyata dari Indonesia, dan apa poin penting yang bisa kita ambil dari sini. Oke, jadi gimana caranya kita nemuin lokasi sempurna itu di tengah jaringan distribusi yang rumit? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya metode center of gravity atau pusat gravitasi. Gampangnya gini, metode ini tuh kayak sebuah model buat nyari titik pusat geografis dari jaringan Anda, tapi dengan memperhitungkan lokasi pasar dan seberapa banyak barang yang dikirim. Tujuannya cuma satu, nemuin lokasi yang paling hemat dari sisi ongkos kirim. Nah, biar gampang bayangin ya, kita pakai analogi ini. Coba bayangin Anda lagi nyimbangin nampan. Benda yang lebih berat pasti punya daya tarik lebih kuat dan bikin titik keseimbangannya geser ke arah dia, ya kan? Konsepnya persis banget kayak gitu. Lokasi distributor yang butuh volume kiriman lebih banyak atau ongkosnya lebih mahal bakal punya tarikan yang lebih kuat dalam hitungan. Lokasi gudang yang optimal yaitu titik di mana semua tarikan ini jadi seimbang. Dengar kata matematika, mungkin ada yang langsung pusing ya. Tapi tenang, percayalah, rumus di balik metode ini benar-benar simple dan gampang dimengerti. Yuk kita lihat. Jadi, intinya tuh di sini. Kalau kita lihat rumusnya, buat nyari koordinat X yang baru, kita tinggal ambil koordinat X dari tiap lokasi, terus kita kalikan sama bobotnya, bisa volume barang, bisa juga biaya, lalu semua hasilnya kita jumlahin. Terakhir, tinggal dibagi sama total semua bobotnya. Udah, gitu aja. Kita lakuin hal yang sama buat nyari koordinat Y. Simple kan? Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana metode ini jalan di dunia nyata. Kita bakal pakai studi kasus dari sebuah perusahaan ban di Indonesia. Jadi, ada perusahaan namanya PT Elang Perdana Tire Industri. Lokasinya di Bogor. Nah, mereka ini punya masalah klasik. Gudang mereka jadi satu sama pabrik. Tapi, karena permintaan makin banyak, jarak ke distributor utama mereka di kota-kota lain di Jawa jadi kejauhan. Akibatnya, ongkos transportasi bengkak banget. Mereka jelas butuh lokasi gudang baru yang lebih strategis. Nah, ini data yang mereka punya. Ada 4 kota distributor utama, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Madiun. Masing-masing punya koordinat di peta. Dan yang paling penting adalah kolom terakhir, biaya transportasi dari Bogor. Angka inilah yang bakal jadi bobot alias weight-nya. Logis kan? Makin mahal ongkosnya, makin penting buat kita cari lokasi yang lebih dekat ke kota itu. Setelah semua data tadi dimasukkan ke rumus, keluarlah hasil perhitungan pertama. Koordinat X yang ideal adalah 122. Dan untuk koordinat Y-nya, hasilnya adalah 22. Nah, sekarang kita dapat satu pasang koordinat yang lengkap. Terus, angka-angka ini nunjuk kemana sih? Waktu dicek di peta, koordinat 122,22 ini ternyata mengarah ke kota Solo. Jadi, secara matematis, Solo adalah pusat gravitasi dari jaringan distribusi mereka. Titik paling strategis buat menekan biaya transportasi. Biar makan kebayang dampaknya, kita lihat visualnya ya. Ini kondisi sebelumnya. Gudang di Bogor, dengan rute pengiriman yang panjang banget, dan gak efisien ke kota-kota lain terutama ke arah timur. Kelihatan jelas kan pemborosan biaya dan waktunya di sini. Dan ini dia kondisi setelahnya. Begitu gudang barunya diusulkan di Solo, lihat deh gimana rute pengirimannya jadi jauh lebih pendek dan seimbang ke semua titik. Efisiensi seluruh jaringannya langsung kelihatan jelas banget kan? Dampak finansialnya? Wah, luar biasa. Jarak pengiriman ke Madiun misalnya, itu kepotong sampai 650 km. Artinya, hemat biaya 2,2 juta rupiah buat kali setiap truk yang dikirim. Penghematan besar-besaran juga terjadi buat rute ke Semarang dan Surabaya. Ini bukti nyata kekuatan dari sebuah model yang sederhana. Tapi, tunggu dulu. Apa ini artinya kita tinggal pergi ke koordinat 122,22 terus langsung bangun gudang?
Ya, nggak segampang itu juga. Disinilah hitungan matematis ketemu sama realita di lapangan. Kutipan ini pas banget buat merangkumnya. Hasil perhitungan center of gravity itu bukan jawaban final. Anggap aja ini kayak GPS yang ngasih kita titik awal yang logis dan didukung data, buat memulai pencarian yang lebih mendalam. Kita harus sadar kalau model ini punya keterbatasan. Sifatnya statis, jadi dia nggak memperhitungkan kalau tiba-tiba permintaan di satu kota meledak. Dia juga nganggep ongkos kirim itu lurus-lurus aja, padahal di dunia nyata kan nggak selalu begitu. Dan yang paling penting, fokusnya cuma satu, biaya transportasi. Nah, setelah matematika ngasih kita area umum dalam kasus ini, sekitar kota Solo, baru deh tim logistik di lapangan mulai kerja. Mereka harus cek banyak hal lain. Ada akses gampang ke jalan tol nggak? Tenaga kerja di sana gimana? Gampang dicari. Terus pajak daerahnya, harga tanah sama aturan zonasinya gimana? Semua ini wajib dianalisis sebelum keputusan akhir diambil. Oke, jadi setelah semua ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Poin pentingnya adalah ini, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah model yang sederhana. Di dunia yang penuh dengan data dan algoritma super rumit, metode kayak center of gravity ini nunjukin kalau pendekatan yang simple dan berbasis data itu bisa jadi alat yang luar biasa ampuh. Ia mengubah masalah di mana harus membangun dari sekedar main tebak-tebakan menjadi sebuah analisis strategis yang punya dasar kuat. Nah, ini jadi bahan pemikiran buat kita semua kan? Kalau pendekatan mencari titik seimbang ini bisa sehebat itu buat logistik, kira-kira di mana lagi kita bisa memakainya? Mungkin buat menyeimbangkan alokasi budget, menempatkan sumber daya tim, atau jangan-jangan bahkan buat mencari keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Sesuatu untuk kita renungkan.